Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Islam Channel mengunjungi Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Namun jangan lupa klik terlebih dahulu tombol subscribe, aktifkan notifikasi tanda lonceng, klik tanda like dan share ke teman Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikannya jalan untuk mencapai sesuatu. Yang dimaksud dalam firman Allah pada surah Al-Kahfi tersebut adalah seorang raja muslim yang sangat berkuasa dan soleh. Daerah taklukannya membentang dari bumi bagian barat sampai timur. Raja itu mendapat julukan Iskandar Dzulqarnain. Dzul artinya memiliki, Qarnain artinya dua tanduk. Yang dimaksud dengan Dzulqarnain atau pemilik dua tanduk ini adalah yakni Iskandar yang memiliki kekuasaan yang terbentang antara timur dan barat. Iskandar Dzulqarnain juga telah membangun dinding besar yang berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga yang terletak tepat di pegunungan Kaukasus, yakni daerah perbatasan antara Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan Rusia. Secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus itu memang terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1.200 km tanpa celah, kecuali pada bagian kecil sempit yang disebut celah Darial sepanjang 100 meter kurang lebih. Pada bagian celah itulah Raja Dzulqarnain kemudian membangun tembok penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ketokohan Iskandar Dzulqarnain juga tertulis dalam catatan sejarah orang-orang barat. Dalam catatan tersebut diceritakan bagaimana ia berjaya meluaskan daerah taklukannya dalam masa yang sangat singkat. Oleh karena kejayaannya ini, ia diberi gelar Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Namun, cerita dari orang-orang barat tersebut sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Para mufassir menyatakan Alexander the Great adalah orang yang berbeda dengan tokoh yang ditulis dalam Al-Quranul Karim, yakni Iskandar Dzulqarnain. Alexander the Great dalam sejarahnya tidak diberitakan pernah membangun sebuah dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran saat itu, di mana tembok itu terbuat dari besi dicampur dengan tembaga. Sementara Alexander the Great diketahui adalah seorang yang musyrik. Sejarah tidak mencatatnya sebagai seorang raja muslim yang taat kepada agama tauhid. Seorang ahli tafsir sekaligus sejarawan muslim, yakni Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menjelaskan, meski punya nama yang sama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara Dzulqarnain dengan Alexander the Great terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Hanya mereka yang tidak mengerti sejarah yang bisa terkecoh oleh identitas kedua orang tersebut, kata Ibnu Katsir. Lebih jauh Ibnu Katsir menjelaskan, Dzulqarnain adalah nama gelar atau julukan seorang panglima penakluk sekaligus seorang raja yang soleh. Karena kesolehannya, ia selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah. Namun mereka ingkar, malah memukul tanduknya atau kornun, yaitu rambut kepala yang diikat yang ada di sebelah kanan, sehingga kemudian Dzulqarnain meninggal dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkannya kembali, dan ia pun kembali berdakwah
mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, tanduknya yang ada di sebelah kiri dipukul sehingga ia mati kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya lagi dan menjulukinya Dzulqarnain atau pemilik dua tanduk, serta memberinya kekuasaan bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Cerita yang sama juga dijumpai dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karangan Syekh Al-Aiji Asy-Syafi'i. Dalam kitab tersebut disebutkan Dzulqarnain adalah seorang hamba yang taat kepada Allah dan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memukul tanduknya yang kanan hingga mati. Kemudian Allah menghidupkannya kembali, dan Dzulqarnain kemudian kembali mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya kemudian memukul tanduknya yang sebelah kiri hingga beliau kembali meninggal dunia. Lalu Allah menghidupkannya kembali dan menganugerahkannya kekuasaan yang tak tertandingi. Beliau dijuluki Dzulqarnain. Selain kedua kitab tersebut, mufassir Muslim lainnya, yakni Ibnu Jarir At-Tabari, juga mengisahkan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Iskandar Dzulqarnain adalah seorang laki-laki yang berasal dari Romawi. Ia anak tunggal, seorang yang paling miskin di antara penduduk kota. Namun, dalam pergaulan sehari-hari, ia hidup dalam lingkungan kerajaan, bergaul dengan para perwira, dan berkawan dengan wanita-wanita yang baik dan berbudi serta berakhlak mulia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qur'annya yang populer, yakni Tafsir Al-Qurtubi, juga menceritakan sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar Dzulqarnain berakhlak mulia, melakukan hal-hal yang baik sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberinya kewibawaan. Setelah mencapai usia akil baligh, Iskandar Dzulqarnain menjadi seorang hamba yang soleh sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan." Mendapatkan amanah tersebut, Dzulqarnain kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menugasiku melakukan sesuatu hal yang aku tidak kuasa melakukannya kecuali Engkau sendiri. Maka beritahukan kepadaku tentang umat-umat itu. Dengan kekuatan apa aku bisa melawan mereka? Dengan kesabaran apa aku bisa menahan mereka? Dan dengan bahasa apa aku harus berbicara dengan mereka? Bagaimana pula aku bisa memahami bahasa mereka, sementara aku tidak memiliki kemampuan?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Dzulqarnain, "Aku membebanimu sesuatu yang kamu mampu melakukannya. Aku akan melapangkan pendengaran dan dadamu hingga kamu bisa mendengar dan memperhatikan segala sesuatu, memudahkan pemahamanmu sehingga kamu bisa memahami segala sesuatu, memudahkan lidahmu sehingga kamu bisa berbicara tentang sesuatu, membukakan penglihatanmu sehingga kamu bisa melihat segala sesuatu, melipat gandakan kekuatanmu sehingga tak terkalahkan oleh sesuatu apapun, menyingsingkan lenganmu sehingga tidak ada sesuatu pun yang berani menyerangmu, menguatkan hatimu sehingga kamu tidak takut pada apapun, menguatkan kedua tanganmu sehingga kamu bisa menguasai segala sesuatu, menguatkan pijakanmu hingga kamu bisa mengatasi segala sesuatu, memberimu kemuliaan hingga
tidak ada apapun yang menakutimu, menundukkan untukmu cahaya dan kegelapan, dan menjadikan salah satu tentaramu. Cahaya itu akan menjadi petunjuk di depanmu, dan kegelapan itu akan berkeliling di belakangmu. Sejak kecil, Iskandar Dzulkarnain sudah tidak senang melihat peperangan antara timur dan barat, yakni Persia dan Romawi. Peperangan itu tak ada hentinya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sehingga ribuan manusia tewas. Kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya, apalagi kerusakan lingkungan hidup merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Iskandar Dzulkarnain kemudian bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Iskandar Dzulkarnain pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang soleh, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur. Atas segala kesolehannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Dzulkarnain untuk menyeru umat manusia kepada agama tauhid. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, Dzulkarnain menuju ke barat wilayah Maroko, tempat di mana terbenamnya matahari. Dilihatnya, matahari itu terbenam di mata air yang berlumpur, yakni Laut Atlantik sekarang ini. Di sana, Dzulkarnain kemudian bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan. Bukan saja merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, tetapi juga sudah menjadi tabiat. Mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun, bahkan mereka juga tidak beragama. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar Dzulkarnain menadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam? Apakah bangsa itu akan diperanginya habis-habisan atau akan dibiarkan hidup begitu saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberinya dua pilihan: diperangi habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar dan dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan segala kejahatan. Iskandar Dzulkarnain kemudian memutuskan memerangi mereka yang durhaka dan jahat, sementara orang-orang yang baik di kalangan mereka dilindunginya. Sebelumnya, Dzulkarnain terlebih dahulu berkata kepada bangsa tersebut, "Siapa yang aniaya akan kami siksa dan dikembalikan kepada Tuhan kami, agar Tuhan memberikan siksa yang lebih pedih lagi. Adapun orang-orang yang soleh dan baik akan kami lindungi, dan kepadanya kami akan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang ringan." Setelah itu, tentara Dzulkarnain kemudian bergerak memerangi dan menewaskan setiap orang-orang yang kejam dan melindungi setiap orang-orang yang baik, sehingga negeri tersebut dapat diamankan dan ditentramkan serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan makmur dan sejahtera. Setelah selesai menunaikan kewajiban terhadap bangsa dan negeri tersebut, Iskandar Dzulkarnain beserta tentaranya kemudian menuju ke arah timur di India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yakni bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun kemudian dapat ditaklukkan, diamankan dan ditentramkannya, serta diatur sebaik-baiknya, sehingga setiap orang dapat merasakan hidup aman, tentram dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Setelah selesai menunaikan kewajibannya terhadap bangsa dan negeri Hindustan, Dzulkarnain kemudian menuju ke arah utara, ke negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan.
Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanannya. Akhirnya sampailah Dzulqarnain di sebuah tempat di mana ia bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka, menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar Dzulqarnain ini mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka mendengar dari kabar yang beredar bahwa Iskandar Dzulqarnain adalah seorang raja yang kuat dan paling adil di muka bumi ini. Kemudian para pembesar negeri itu meminta bantuan kepada Dzulqarnain agar dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon agar antara negeri mereka dan negeri Ya'juj dan Ma'juj dibangun sebuah dinding raksasa yang tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka akan sanggup membayar mahal kepada Dzulqarnain. Mendengar permohonan itu, Iskandar Dzulqarnain kemudian menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya saja kepada kalian saya meminta kaum pekerja dan alat-alatnya yang terdiri dari besi, tembaga, arang batu, dan kayu." Setelah semuanya terkumpul, ia mulai bekerja dengan bantuan para pekerja. Mula-mula Iskandar Dzulqarnain memerintahkan kepada para pekerjanya untuk menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburkannya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya tembaga dan diaduk menjadi satu. Dengan bahan campuran inilah didirikan dinding raksasa antara negeri itu dan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus dan tidak dapat dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya, kata Iskandar Dzulqarnain. Maka aman dan tentramlah negeri tersebut. Iskandar Dzulqarnain juga dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan timur dan barat telah tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya, yakni antara lain daratan Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan India yang ada di benua Asia. Berkat ilmu dan pengetahuannya yang luas, serta dasar ketuhanan yang selalu dipegang teguh dalam mendirikan kerajaan yang besar itu, penduduknya hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Kebesaran dan kejayaan itu tidak membuat Dzulqarnain buta dan lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Khair Ramdan Yusuf dalam bukunya Iskandar Dzulqarnain, Panglima Perang Penakluk dan Pemerintah yang Soleh, kajian terperinci menurut Al-Quran, Sunnah, dan Sejarah terbitan Malaysia, ada 4 sosok yang berkaitan dengan nama Iskandar Dzulqarnain, yakni Iskandar Makedonia, Dzulqarnain Al-Hamiri, Raja Himyar, seorang lelaki soleh pada zaman Nabi Ibrahim, dan Kurs Al-Akhmini Al-Farisi. Kendati begitu, kita dapat membaca dengan jelas kisah Iskandar Dzulqarnain ini dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-98, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya
kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka ia pun menempuh jalan tersebut, hingga apabila telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan ia mendapatinya di situ segolongan umat manusia. Kami berkata, "Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka." Kemudian berkatalah Dzulqarnain, "Adapun orang yang suka melakukan aniaya, kami kelak akan mengazabnya." Kemudian ia kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada tara. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian ia menempuh jalan lagi, hingga apabila telah sampai ke tempat terbitnya matahari, ia mendapati matahari yang menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari matahari itu. Dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian ia menempuh suatu jalan lagi, sehingga apabila telah sampai di antara dua buah gunung, ia mendapati kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku adalah lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, 'Tiuplah.' Dan ketika besi itu menjadi api, Dzulqarnain pun kemudian berkata, 'Berilah aku tembaga untuk aku tuangkan ke atas besi panas itu.' Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain kemudian berkata, 'Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar.' Sungguh pun kekuasaan dan keperkasaan Dzulqarnain tak tertandingi, namun akhlak dan hatinya selembut sutra, hingga karenanya ia mudah menyerap bukti kebenaran ilahi. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menceritakan, suatu ketika Iskandar Dzulqarnain mendatangi suatu kaum yang tidak memiliki harta benda apapun yang bisa dinikmati. Lalu kemudian Dzulqarnain mengirim surat kepada raja mereka dan berpesan agar raja tersebut bersedia membalas suratnya. Namun raja itu menolak permintaan Dzulqarnain. Malah sebaliknya, ia berkata, jika Dzulqarnain merasa ada kepentingan dengannya, sebaiknya dialah yang datang menemuinya. Maka Dzulqarnain pun pergi menemui raja mereka. Kemudian Dzulqarnain berkata, aku telah mengirimkan surat kepadamu dan memintamu datang kepadaku, tetapi kamu menolak, maka aku datang kepadamu, kata Dzulqarnain setelah sampai di istana raja. Sang raja pun kemudian berkata, seandainya aku membutuhkanmu,
aku pun pasti akan datang menemuimu. Kemudian Dzulqarnain kembali berkata, sebagaimana jika aku melihatmu berada dalam suatu keadaan yang tak pernah dialami oleh siapapun, tanya Dzulqarnain. Apa itu? Tanya sang raja balik bertanya. Kalian tidak memiliki harta dunia apapun. Kenapa kalian tidak memiliki emas dan perak hingga kalian bisa menikmatinya? Balas Dzulqarnain. Kami membenci dua hal tersebut, karena seorang tidak mendapat apapun dari emas dan perak itu, kecuali ia hanya menginginkannya lebih dari itu, jawab sang raja kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain kembali melanjutkan pertanyaannya. Apa maksud kalian menggali kuburan, lalu setelah itu kalian menjaganya, membersihkannya, dan sembahyang di sana? Raja itu kembali menjawab, kami menginginkan jika kami memandang kuburan-kuburan itu dan mengharapkan dunia, kuburan-kuburan itu akan menghalangi kami dari harapan dunia. Dzulqarnain kembali bertanya, aku melihat kalian tidak memiliki makanan kecuali hanya sayur-sayuran. Kenapa kalian tidak memiliki hewan ternak sehingga kalian dapat memerah susunya, menungganginya, dan menikmati dagingnya? Raja kemudian menjawab kembali, kami tidak suka menjadikan perut kami sebagai kuburan bagi binatang itu, dan kami melihat di dalam tumbuh-tumbuhan ada faidah yang besar. Cukuplah anak Adam memiliki kehidupan yang rendah karena makanan, dan makanan apa saja yang melewati rahang bawah kami rasanya sama saja seperti makanan yang pernah kami makan sebelumnya. Setelah itu Dzulqarnain kemudian meninggalkan raja tersebut dengan kagum dan menjadikan penjelasan raja tersebut sebagai nasihat yang berharga. Di dalam setiap perjalanannya, Dzulqarnain selalu memperlakukan bangsa dan suku yang ditaklukkannya dengan amat baik dan santun. Tak mengherankan jika ia menemui kesuksesan dan selalu mendapatkan dukungan dari daerah yang telah dikuasainya. Selain itu, Dzulqarnain juga didampingi oleh seorang penasihat kerajaan yang baik dan sangat luas pengetahuannya, yang tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama menyebut Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan wahyu tersebut kepada Raja Dzulqarnain. Seorang mufasir lainnya, yakni Al-Alusi, dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani berkata, mungkin Nabi Khidir alaihissalam adalah salah seorang pembesar di kerajaan Dzulqarnain, semisal Perdana Menteri, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa Dzulqarnain bermusyawarah dengan orang lain saat menghadapi suatu masalah. Sebab pada saat itu, istilah yang dikenal untuk menyebut orang pandai termasuk Nabi adalah ahli hikmah. Selain itu, pada masa-masa dahulu, para nabi juga sering disebut dengan istilah orang bijak atau orang yang memiliki kebijaksanaan atau ahli hikmah atau juga hakim. Wahab ibnu Munabbih dalam kitab At-Tijan mengisahkan pada suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Raja Dzulqarnain, wahai tuanku, Tuhan membawa suatu amanat yang seandainya amanat itu diberikan kepada langit, langit itu akan runtuh. Jika amanat itu diberikan kepada gunung, maka gunung itu akan roboh. Jika amanat itu diberikan kepada bumi, maka bumi itu akan terbelah. Tuanku telah diberi kesabaran dan kemenangan. Tuanku akan melihat suatu kaum yang menyembah kepada sesama manusia, dan mereka adalah musuh-musuh Allah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Allah adalah penuntut, tidak akan terkelabui oleh orang-orang yang melarikan diri, dan tidak akan dikalahkan oleh orang-orang yang menang. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam kembali berkata, wahai tuanku, ambillah
apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan dengan keteguhan hati dan sungguh-sungguh. Jadikan kesabaran sebagai pakaian, kebenaran sebagai pegangan hidup, dan takut kepada Allah sebagai perlindungan yang menumbuhkan amal pada Tuhan. Dan Tuhan akan tenang dari ketakutan akan datangnya ajal. Ambillah pedang Allah dengan tangan Tuhan, karena tidak ada orang yang dapat menolong dan tidak ada orang yang dapat mencegah kemenangan. Cukuplah bagi Tuhan hanya Allah sebagai penolong Tuhan. Dalam Al-Muhadarah Al-Awali, kitab yang dikutip oleh Ibnu Katsir, disebutkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Raja Dzulqarnain di wilayah Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memeluk dan menjabat tangan Dzulqarnain serta memberinya bendera. Kemudian Raja Dzulqarnain mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Dzulqarnain menyeru kepada manusia agar berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni Ubaid bin Umair, dan putranya yakni Abdullah, yang menyatakan selama masa jayanya Iskandar Dzulqarnain pernah melaksanakan ibadah haji dengan cara berjalan kaki dari istananya menuju kota suci Mekah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar berita tersebut, kemudian Nabi Ibrahim menemuinya seraya menyeru Dzulqarnain kepada agama tauhid, agama yang hanif, dan menyampaikan kepada Dzulqarnain beberapa nasihat yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam juga membawakan seekor kuda agar dinaikinya. Akan tetapi Raja Dzulqarnain menolak kuda pemberian dari Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, "Saya tidak akan menunggangi suatu kendaraan di suatu tempat yang di dalamnya ada Ibrahim Al-Khalil yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat beriman, semoga informasi ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan mampu meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini bisa bermanfaat bagi sesama muslim lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.